Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa Adhana Wardianto. NIM saya 22121911014. Saya dari jurusan Teknik Elektro kelas D. Di sini saya akan memaparkan kembali pembahasan tentang op-amp bagian 2 ini, kelanjutan dari materi yang pada video sebelumnya. Pada slide pertama ini ada tentang penguat pembalik atau inverting amplifier. Seperti yang kita ketahui, penguat inverting amplifier ini adalah op-amp yang menguatkan dan juga membalik fasa sinyal outputnya. Di sini ada gambar rangkaian. Di mana untuk inverting amplifier inputannya masuk melalui terminal inputan negatif pada op-amp-nya. Lalu RF di sini adalah resistansi feedback, di mana resistansi ini dihubungkan menuju ke bagian inputannya. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I atau arus melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu cara untuk mencari tegangan pada RF memiliki rumus, dan rumusnya ini adalah ini. VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. VRF ini sebagai tegangan resistansi feedback, IRF ini arus resistansi input, IRF ini arus resistansi feedback, lalu VI ini arus input, RI ini resistansi inputan, RF ini resistansi feedback. Lalu polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran VO, maka rumusnya VO sama dengan negatif VRF, lalu VO sama dengan negatif VRF sama dengan negatif VI per RI dikali RF sama dengan negatif VI per RI dikali VI. Contohnya di sini ada contohnya. Dimana diketahui RF ini nilainya 100 kilo ohm, lalu RI ini nilainya 10 kilo ohm, VI ini nilainya 1 volt, dan RL ini nilainya 25 kilo ohm. Lalu kita disuruh menghitung arus I sebagai arus, VO sebagai tegangan output, ACL sebagai penguatan, IL sebagai arus beban, LO sebagai arus output. Pertama-tama kita mencari dulu arusnya atau I. Maka I sama dengan VI per RI sama dengan VI-nya sudah diketahui 1 volt, RI-nya juga sudah diketahui 10 kilo ohm. Dimasukkan saja 1 volt per 10 kilo ohm sama dengan 0,1 miliampere. V output sama dengan negatif RF per RI dikali FI sama dengan negatif 100 kilo ohm per 10 kilo ohm dikali 1 volt sama dengan nilainya negatif 10 volt. Hasil dari V output sama dengan negatif 10 volt di sini membuktikan bahwa ketika tanda negatif itu terjadi karena perubahan fase invertingnya. Begitupun sebaliknya. Jadi yang awalnya itu tegangan arus VI, tegangan inputnya ini positif, bertanda positif, lalu hasil pada VO-nya ini negatif, itu mereka mengalami perubahan fase atau yang dinamakan inverting. Begitupun sebaliknya, jika VI-nya
bernilai negatif, maka pasti VO-nya bernilai positif karena mereka mengalami perubahan fase atau yang dinamakan inverting. Selanjutnya, mencari ACL atau penguatan. Rumusnya ini adalah VO per VI, maka min 10 per 1 sama dengan nilainya min 10. IL sama dengan 0 dikurangi VO per RL, lalu 0 kurangi min 10 per 25 kilo ohm sama dengan nilainya 0,4 miliampere. LO sama dengan I tambah IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4 sama dengan nilainya 0,5 miliampere. Selanjutnya ada contoh juga di sini. Contoh soal. Perbedaan dari contoh yang sebelumnya, VI ini atau tegangan inputnya ini bernilai positif jika di contoh yang sekarang VI-nya ini bernilai negatif. Maka langsung saja diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, RI-nya bernilai 10 kilo ohm, VI-nya sama dengan negatif 0,5 volt dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Hitung I, VO, ACL, IL, dan LO. Pertama-tama kita mencari I nya dulu. Oh iya. Di nilai dari VI ini, di mana nilai dari tegangan input ini bertanda positif atau negatifnya ini akan mempengaruhi nilai untuk V outputnya. Nih, kita buktikan ya. Pertama mencari arusnya dulu. I sama dengan VI per RI sama dengan 0,5 volt per 10 kilo ohm sama dengan 0,05 miliampere. Lalu ini mencari VO sama dengan negatif RF per RI dikali VI sama dengan negatif 250K per 10K dikali negatif 0,5 volt, maka hasilnya 12,5 volt. Kenapa hasilnya positif? Karena VI-nya ini sebelumnya bernilai negatif, bertanda negatif. Karena mereka mengalami perubahan fase atau inverting, maka yang pada awalnya VI-nya ini bernilai negatif, maka selanjutnya VO-nya itu pasti bakal bernilai positif karena mereka mengalami perubahan fase atau inverting. Begitupun pada contoh yang sebelumnya. Selanjutnya mencari ACL. ACL sama dengan negatif 250K per 10K sama dengan negatif 25K. Negatif 25. Lalu mencari IL sama dengan 0 dikurangi VO per RL sama dengan 12,5 per 25K sama dengan 0,5 miliampere. Selanjutnya yang terakhir mencari LO. Sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,05 ditambah 0,5 sama dengan hasil nilainya 0,55 miliampere. Di sini ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, ini tuh gambar ini kira-kira menggambarkan cara polarisasi dari negatif ke positif, begitupun sebaliknya. Contoh input AC kita pasang pada op-amp-nya inverting. Jadi gelombang pada gambar FI ini adalah sinyal tegangan input nih. Gelombang ini tuh
sinyal tegangan input, maka FO menjadi begini. Jadi kalau misalkan di FI awalnya dari 0 derajat, maka perubahan fasenya akan menjadi 180 derajat di FO. Begitupun sebaliknya, jika FI-nya 180 derajat, FO-nya akan mengalami perubahan fase menjadi 0 derajat. Jadi amplitudenya yang awalnya berada di sini berubah arah menjadi di sini. Nah, gelombangnya semakin besar dan gelombang fasenya berubah menjadi lebih tinggi kenaikannya karena mengalami penguatan tegangan. Awalnya seperti ini, jadi pas di FO-nya itu fasenya lebih tinggi kenaikannya karena mengalami penguatan tegangan. Selanjutnya di sini ada rangkaian penjumlah membalik inverting adder. Dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, R2 tidak sama dengan R3, R3 tidak sama dengan RF. Maka FO sama dengan negatif VI per RI dikali VI plus negatif RF per R2 dikali V2 plus ditambah negatif RF per R3 dikali V3. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka FO sama dengan negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka rumusnya VO sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3 ditambah Rn per N. Selanjutnya di sini ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga FO sama dengan VRF ditambah VI. Maka rumusnya VO sama dengan VRF tambah VI sama dengan VI per RI dikali RF ditambah VI sama dengan RI per RF dikali VI ditambah VI, maka VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali RI. Maaf. Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka ACL sama dengan VO per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. Lalu IL sama dengan VO per RL. Selanjutnya di sini ada gambar rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada posisi positif op-amp didapatkan melalui rumus VI sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Maka V0 VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali R2 per RI per R1 ditambah R2 dikali F1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Selanjutnya ada ACL. Selanjutnya ACL sama dengan V0 per FI. Nah, di sini gambar rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder. N masukan, bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N-1. Maka besarnya tegangan output VO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3.
Selanjutnya ada rangkaian penguat selisih, terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. VO sama dengan RF per RI ditambah 1 tambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 dikurangi RF per R1 dikali V1. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, RI per R1 sama dengan RF per R2, maka VO sama dengan RF per RI dikali V2 dikurang V1. Selanjutnya ada rangkaian pembandingan. Rangkaian pembandingan ini atau bisa disebut koperator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau gangguan. Sifat op-amp sebagai detektor maupun koperator, tegangan output VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka VO sama dengan positif V1 dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input N, maka kaki inverting pada input menjadi V1 tambah Vn sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi V1 ditambah Vn sama dengan minus Vin ditambah Vn. Nah, selanjutnya ada detektor pembalik penyilang 0 dengan histeris IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau yang bisa disebut positif feedback. Ini gambarnya. Selanjutnya ada output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Ada positif V1 dan juga negatif V1. Ciri pembanding adalah feedback masukan positif op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada positif V1 dengan tegangan masukan positif sebesar R1 per R1 ditambah R2 ditambah V1. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau dalam kurung VUT. Jadi VUT sama dengan R1 per R1 ditambah R2 plus V1 tegangan ED VUT dikurangi tegangan ED VUT dikurangi VI. Selama tegangan input VI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan positif V1. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V1. Karena tegangan VO sama dengan negatif V1, maka tegangan feedback masukan menjadi R1 per R1 ditambah R2 ditambah V1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil VO, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT sama dengan R1 per R1 tambah 2 ditambah V1. Selanjutnya karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau dalam kurung VH, yaitu perbedaan ambang antara atas dan ambang bawah. VH. Maaf, lagi sakit. Dan ambang bawah VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah center voltage VCTR yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT per 2. VUT sama dengan R1 dikurangi R1 tambah R2 tambah V1. Lalu ada juga VLT sama dengan R1 per R1 tambah R2 dikurangi V1. Selanjutnya ada detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis atau NIZCD with hysteresis.
Ini adalah rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapat noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Detektor tak membalik penyilang nol dengan hysteresis NIZCD with hysteresis apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT sama dengan negatif V1 per M, lalu VLT sama dengan positif V1 per M. Selanjutnya VH sama dengan VUT dikurangi VLT, VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT per 2. Detektor pembalik taraf tegangan dengan hysteresis atau bisa disebut inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi sehingga didapatkan persamaan. Maka VUT sama dengan N dikali R per R tambah N dikali R, Vref dikali Vref, ditambah R per R ditambah N dikali R ditambah V1 sama dengan N per 1 ditambah N dikali Vref dikali positif V1 per 1 ditambah N. Lalu VLT sama dengan N dikali R per R tambah N dikali R dikali Vref plus R per R ditambah N dikali R dikurang dikali negatif V1 sama dengan N per 1 ditambah N Vref dikali negatif V1 per 1 ditambah N. Selesai. Terima kasih. Ini slide yang terakhir. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah dalam berkata. Maaf juga bila perkataan saya kurang jelas karena saya sedang dalam masa penyembuhan. Insya Allah saya kedepannya akan mempresentasikannya dengan yang lebih baik daripada ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.